Di video ketiga ini kita akan bahas yang namanya badge. Nah, sudah mulai ya. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saya sekarang lagi ada di kantornya PT Kombas Digital Internasional, itu di Purwokerto. Purwokerto itu adanya lokasinya di Kabupaten Banyumas, provinsinya Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman pas kebetulan main ke Purwokerto atau lewat Purwokerto, jangan lupa kontak-kontak saya, mampir. Syukur-syukur kita bisa ngopi-ngopi bareng. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol seru lah. Oke, sore ini kita akan lanjutin materi yang sebelumnya ya. Kan kemarin sudah ada 2 video soal mengupas tuntas soal yang namanya Google Local Guide, atau pemandu lokal Google. Nah, di video pertama saya cerita apa sih manfaatnya Google Local Guide, kenapa kok kita harus naikin level di Google Local Guide kita, karena itu memang jadi aset terbesar kita untuk di masa depan. Itu di video pertama. Nah, di video kedua kalau nggak salah saya cerita soal leveling, leveling yang ada di Google Local Guide. Jadi ada saya cerita saat ini di Google Local Guide itu ada 10 level, dari level 1 sampai level 10 gitu. Jadi kalau misalnya kemarin di level 1, 2, dan 3 itu belum dapat yang namanya badge. Level 1 tuh poinnya 0, level 2 itu 15 poin. Jadi kalau teman-teman sudah 15 poin, itu sudah punya 15 poin, itu bisa masuk ke level 2. Kalau misalnya level 3 itu 75 poin. Jadi kalau teman-teman sudah punya 75 poin, itu bisa otomatis naik ke level 3. Kemudian level 4 itu 250 poin. Level 4 nih yang pertama kali ada badge. Nah, level 5 itu 500 poin. Nah, ini sudah mulai agak susah nih, jadi naiknya sudah 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman sudah mencapai 500 poin review, itu otomatis masuk ke level 5. Level 6-nya itu 1500 poin. Nah, level 6 ini titik aman pertama. Jadi ketika reviewnya teman-teman, ketika teman-teman sampai level 6, itu reviewnya sudah lebih didengarkan oleh Google. Nah, jadi istilahnya bintangnya udah lumayan nih, udah sampai bintang 6. Level 6 itu sudah review kita lebih didengarkan oleh Google. Itu yang level 6 dengan 1500 poin. Level 7 itu 5000 poin kalau nggak salah. Ya, 5000 poin level 7. Itu level 8. Nah, ini sudah level 8, sudah masuk ke akun sakti nih. Level 8 itu 15.000 poin. Gitu. Kemudian level 9, ini saya ada di level ini. Ini 50.000 poin, dan yang paling tertinggi adalah level 10, itu 100.000 poin. Nah, ini yang kemudian poin-poin ini yang kemudian jadi targetnya teman-teman ketika mau naik level. Gitu. Semakin banyak tugas yang sudah dikerjakan, kemarin saya sudah membahas tugas dan poin-poinnya, itu jumlah poin akumulasi poinnya akan semakin banyak. Gitu ya. Jadi otomatis teman-teman naik levelnya juga lebih cepat. Itu sampai kemarin kita bahas di video kedua, bahasnya sampai situ. Nah, di video ketiga ini kita akan bahas yang namanya badge.
Gitu. Nah, badge ini muncul ketika teman-teman masuk ke profilnya teman-teman, ada akumulasi poinnya, di bawah ada 5 buah badge. Ya, ada 5 badge. Nah, itu ada 4 warna. Yang pertama, badge-nya belum ada lingkarannya, masih kosong. Kemudian nanti ada muncul lingkaran merah, lingkaran biru, dan lingkaran hijau. Nah, ketika teman-teman naikin poin, jangan hanya fokus ke naikin poinnya saja, tapi juga pastikan badge-nya itu juga sampai nilai maksimal. Kenapa? Justru badge ini yang menentukan kuat atau lemahnya akunnya teman-teman. Jadi seberapa sakti akun Google Local Guide-nya itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa tinggi levelnya teman-teman, tapi juga kondisi badge-nya. 2 hal ini. Gitu, dan ini harus paralel. Jadi nggak bisa gitu ketika teman-teman cuma naikin levelnya doang, tapi tugas dalam badge-nya ini tidak diperhatikan. Itu nanti kekuatan atau tingkat kesaktian dari akun Google Local Guide-nya teman-teman itu pasti berkurang, pasti beda. Gitu. Makanya kalau saya pribadi lebih fokusnya justru ke naikin level badge-nya dulu. Kalau level badge-nya naik, otomatis kalau peringkat badge-nya naik, otomatis leveling kita itu juga akan naik. Seiring dengan berjalannya waktu ya, semakin sering kita menjalankan tugas. Gitu. Jadi fokusnya ke situ. Teman-teman naikin level Google Local Guide-nya. Titik aman pertama adalah level 6. Setelah level 6 usahakan level 8 atau level 9. Kalau sudah di atas level 8 itu sudah aman. Saya sekarang di level 9, lagi berjuang untuk ke level 10 nih, agak berat nih. Nah, tapi di sisi lain tugas-tugas yang ada di 5 badge ini juga harus dituntaskan. Nah, oke. Saya jelaskan badge-nya ya. Nah, jadi badge itu tadi peringkat keahlian kita. Di badge itu ada 3 level, teman-teman. Gitu. Kalau yang warnanya masih lingkarannya warnanya merah, itu levelnya level novice atau baru. Gitu. Jadi kalau yang masih lingkarannya merah, itu levelnya kalau bahasa Inggrisnya novice, kalau bahasa Indonesianya level baru. Nah, udah gitu yang kedua, itu yang lingkarannya warnanya biru. Lingkaran warna biru itu kalau bahasa Inggrisnya expert, kalau bahasa Indonesianya ahli. Ini tergantung dari settingan akun Google-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya akun Google-nya teman-teman settingannya bahasa Indonesia, nanti munculnya keterangannya dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya settingannya bahasa Inggris, berarti munculnya keterangannya dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi saya jelasin dengan kedua bahasa ya. Jadi kalau misalnya levelnya tadi warnanya merah, itu levelnya kalau bahasa Indonesianya adalah baru, kalau bahasa Inggrisnya novice. Yang kedua, kalau misalnya level yang kedua yang lingkarannya biru, itu bahasa Indonesianya adalah levelnya level ahli, kalau bahasa Inggrisnya expert. Kalau misalnya yang paling tinggi itu levelnya master, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama master. Jadi ada level novice, expert sama master kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya level baru, ahli sama master. Nah, di batch ini ada 5 batch. Gitu. Yang pertama adalah reviewer atau pengulas, ini yang di paling sebelah kiri. Jadi ada yang level sebelah kiri yang ada 5 batch ya, saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah reviewer alias batch reviewer alias pengulas. Yang kedua adalah batch untuk fotografer, level skill fotografer. Yang ketiga adalah batch untuk fact finder alias pencari fakta. Level keempatnya itu trailblazer, bahasa Inggrisnya itu trailblazer alias perintis.
Dan yang level kelima adalah director atau sutradara. Jadi ada 5 batch ya, saya ulangi lagi ya. Ada 5 batch. Yang pertama adalah reviewer atau pengulas. Yang kedua adalah fotografer. Yang ketiga fact finder atau pencari fakta. Yang keempat adalah trailblazer alias perintis. Dan yang kelima adalah director alias sutradara. Ini videonya bakal agak panjang nih karena saya pengen ini kita bahas tuntas jadi satu video. Gitu. Oke, kita langsung bahas yang pertama. Gitu. Nah, ketika teman-teman yang pertama paling sebelah kiri itu pengulas atau reviewer. Nah, ketika teman-teman levelnya di level novice alias baru, itu teman-teman punya satu tugas, yaitu mengulas 3 tempat. Jadi teman-teman datang ke 3 lokasi kemudian dikasih review, diulas. Tugasnya cuma itu doang kalau teman-teman di levelnya novice. Gitu. Itu nanti lingkarannya warnanya merah. Nah, ketika teman-teman sudah mengulas 3 tempat, nanti teman-teman akan naik ke level yang baru, yaitu level ahli alias expert. Nanti muncul tugas lagi, tugas tambahan lagi. Kalau untuk reviewer itu yang tadi kalau misalnya pertama cuma mengulas 3 tempat, kalau ketika level expert itu teman-teman diminta mengulas 25 tempat. Gitu. Jadi teman-teman datangi 25 tempat, udah gitu dikasih review. Itu yang pertama. Tapi nanti di level expert ini, jadi kalau di level novice kan cuma ada satu tugas tuh ya tadi ya, mengulas 3 tempat. Ketika di level expert nanti teman-teman punya 3 tugas. Yang pertama adalah mereview 25 tempat, ngasih review di 25 tempat. Yang kedua, bikin review atau bikin ulasan, 5 ulasan dengan minimal 200 karakter. Nah, ini sudah PR-nya sudah semakin berat nih. Kalau misalnya yang pas pertama cuma mengulas doang, nge-review doang, jumlah karakternya bebas. Kalau misalnya di level expert, itu kita harus mengulas 25 tempat sama mengulas minimal 5 tempat dengan karakternya lebih dari minimal 200 karakter. Jadi reviewnya yang panjang teman-teman. Ulasannya atau reviewnya yang panjang minimal 200 karakter. Itu di 5 tempat. Nah, yang ketiga adalah review kita itu mendapatkan 5 like. Nah, ini agak susah. Berarti kan kita harus menuliskan review atau ulasan yang bermanfaat buat orang. Bukan cuma sekedar oke, recommended, bukan. Tapi kita kasih penjelasan yang lebih detail supaya orang terbantu. Makanya di level expert ini tugasnya jadi ada 3. Yang pertama mereview 25 tempat, yang kedua mereview atau mengulas 5 tempat minimal 200 karakter, masing-masing 200 karakter. Dan yang ketiga, ulasan atau review kita mendapatkan 5 like. Itu di level expert atau ahli. Nanti kalau teman-teman sudah lolos yang ini, yang kemudian nanti ada lingkaran birunya, akan membuka level yang paling tinggi, yaitu level master. Nah, level master ini pasti tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang tadi level ahli alias expert. Gitu. Nah, di level master ini, jadi reviewer master ini, teman-teman diminta untuk mengulas atau mereview 100 tempat. Nah, itu satu itu. Terus yang kedua, memberikan 50 ulasan minimal 200 karakter. Jadi kalau misalnya tadi yang di level expert itu cuman bikin 5 review atau 5 ulasan dengan 200 karakter, di level expert itu 50 review dengan 200 karakter. Nah, asik kan? Terus yang terakhir, postingan kita mendapatkan 50 like. Itu untuk reviewer batch pertama yang paling sebelah kiri kalau di gadgetnya teman-teman. Gitu. Jadi tugasnya pertama mereview, yang kedua mereview dengan minimal 200 karakter,
Terus yang ketiga, reviewer kita mendapatkan like. Itu ya, yang pertama. Nah, di sebelah kanannya itu ada badge fotografer. Nah, jadi kalau tadi reviewer itu memang fokusnya kita mereview, memberikan ulasan. Kalau misalnya yang kedua, fotografer, berarti kita otomatis menambahkan foto. Ini juga sama teman-teman. Ada 3 level, novice, expert, sama master, alias baru, ahli, sama master. Kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, di level novice untuk bagian fotografer ini, teman-teman hanya diminta menambahkan foto di 3 tempat. Ya, teman-teman datang ke 1 lokasi, datang ke 3 lokasi, udah gitu update foto di situ. Gitu, menambahkan foto di 3 tempat. Gitu. Caranya gimana ya, gampang aja, nanti tinggal buka Google Maps-nya, teman-teman foto di upload di situ, gampang. Nah, yang kedua adalah expert alias ahli. Nah, di bagian expert ini teman-teman, kalau tadi di level novice hanya menambahkan foto di 3 tempat, di level expert ini teman-teman menambahkan 100 foto. Gitu, 100 foto. Jadi teman-teman diminta ngupload 100 foto. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman diminta menambahkan foto di 25 tempat yang berbeda. Ya, kalau teman-teman jalan-jalan nih, ada tempat 1, tempat 2, tempat 3 sampai tempat 25, itu masing-masing di-upload fotonya. Menambahkan foto di 25 tempat. Yang ketiga, di level expert ini itu fotonya dilihat orang sebanyak 100.000 kali. Gitu. Jadi di sini bedanya ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi ya, antara yang level novice alias baru, level expert alias ahli, sama level master. Kalau level novice itu cuma sekedar upload doang. Kalau misalnya level expert itu kita sudah diminta bikin konten yang menarik. Tadi kalau misalnya di bagian review itu berarti review kita disukai. Kalau misalnya di level expert ini foto kita dilihat. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau misalnya di bagian fotografer, di badge fotografer yang bagian expert, kalau sudah level expert, itu nanti teman-teman ada 3 tugas. Yang pertama menambahkan 100 foto, yang kedua menambahkan foto di 25 tempat yang berbeda, terus yang ketiga foto kita dilihat 100.000 kali. Berarti kan kualitas fotonya harus bagus nih, jangan asal jepret. Nah, kalau tugas ini sudah selesai, nanti akan terbuka level berikutnya, yaitu level master, alias ya master ya, kalau bahasa Indonesia juga master. Nah, level master ini juga ada 3 tugas, dan ini juga pastinya lebih berat daripada level expert. Yang pertama, teman-teman diminta menambahkan 1000 foto. Kalau misalnya tadi 100 foto, sekarang menambahkan 1000 foto, mengupload 1000 foto, lumayan. Nah, terus yang kedua, teman-teman menambahkan foto di 100 tempat. Jadi kalau misalnya tadi di expert menambahkan foto di 25 tempat yang berbeda, kalau misalnya level master itu menambahkan foto di 100 tempat yang berbeda. Lebih susah ya. Nah, yang ketiga, tugas fotografer, badge fotografer yang ketiga level master adalah foto kita itu dilihat 1 juta kali. Nah, ini kemudian memang masalahnya waktu. Jadi kualitas foto kita dan masalah waktu juga, gitu kan. Jadi kalau misalnya foto kita asal-asalan, nggak fokus, burem, orang nggak akan lihat. Tapi kalau fotonya fokus, jelas, gambarnya jernih, itu orang bakal lihat. Itu badge yang kedua, yaitu fotografer. Nah, kita akan bahas badge yang ketiga. Badge yang ketiga ini kalau bahasa Inggrisnya namanya fact finder. Kalau bahasa Indonesianya pencari fakta. Nah, ini beda lagi. Sama seperti yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan
reviewer sama fotografer. Di bagian fact finder ini juga ada 3 level, novice, expert sama master. Kalau di novice itu tugasnya cuma di novice ada tugasnya di novice mensarankan 3 editan gitu. Jadi kita mensarankan edit tempat. Edit tempat ini bisa macam-macam, bisa kemudian tempatnya ini sudah pindah, atau tempatnya sudah tutup, atau namanya ganti. Gitu. Kita menyarankan 3 edit yang kemudian disetujui. Itu untuk fact finder. Yang pertama ini level novice ya. Level novice, kalau misalnya tadi di level di fotografer sama reviewer, novice cuma ada 1 tugas. Tapi kalau di fact finder, level novice-nya sudah ada 3 tugas. Ini lebih susah. Yang pertama, level novice itu menyarankan 3 edit yang disetujui. Itu. Terus yang kedua, memverifikasi 3 edit. Nah, kadang kita suka ditanya nih, ini bener nggak sudah berubah, bener nggak tempatnya tutup, kayak gitu. Ini kita melakukan verifikasi. Terus yang ketiga, menjawab 25 pertanyaan. Ini level novice. Gitu. Nah, untuk level expertnya atau level ahlinya itu juga ada 3 tugas, 3 task. Yang pertama, menyarankan 25 edit. Jadi kalau misalnya di novice hanya menyarankan 3 edit, kalau di level expert itu menyarankan 25 edit. Gitu. Memverifikasinya juga naik, kalau yang asalnya 3 di level novice, di level expert itu jadi 25, melakukan verifikasi terhadap 25 edit. Lebih susah. Terus yang terakhir di expert, kalau misalnya tadi menjawab 25 pertanyaan ya di novice, di expert itu sudah menjawab 250 pertanyaan. Walau. Gitu. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk bagian fact finder alias pencari fakta di level expert atau level ahli itu ada 3 tugas. Yang pertama adalah menyarankan 25 edit, yang kedua memverifikasi 25 edit, yang ketiga menjawab 250 pertanyaan. Itu baru level expert. Nah, level masternya seperti apa Om Tri? Nah, level masternya itu sama ada 3 tugas dan pastinya lebih berat dari yang level expert ya. Namanya juga master. Gitu. Yang pertama adalah mensarankan 100 edit. Jadi kalau sebelumnya 25 edit, di level expert itu mensarankan 100 edit yang di-approve, yang disetujui sama Google. Terus yang kedua, memverifikasi 100 edit. Dan yang terakhir, menjawab 1000 pertanyaan. Nah, semakin lama memang semakin challenging ya teman-teman ya. Wajar, karena semakin challenging nanti levelnya kita sudah master, otomatis suara kita akan lebih didengarkan oleh sama Google. Jadi akunnya lebih sakti. Gitu. Oke. Kita lanjut ke batch yang keempat. Batch yang keempat itu kalau misalnya bahasa Inggrisnya adalah trailblazer, alias kalau bahasa Indonesia adalah perintis. Gitu. Sama level batch trailblazer alias perintis ini juga ada 3 level, novice, expert sama master. Kalau di level novice ada 3 tugas. Yang pertama, menambahkan foto pertama. Nah, ini mulai agak susah nih. Jadi kita harus nyari Google Maps yang orang belum upload foto dan kita menambahkan foto pertama di situ. Menambahkan foto pertama di satu lokasi. Terus yang kedua, menulis review pertama di lokasi itu. Jadi sama, kita nyari Google Maps yang belum ada reviewnya. Kita harus jadi orang yang pertama mereview. Orang pertama yang mereview dan orang pertama yang mengupload foto. Itu. Yang ketiga, menambahkan satu tempat yang kemudian di-approve atau disetujui. Jadi kita menambahkan tempat baru. Itu level novice. Ini semakin kesini semakin seru nih.
Dari mulai yang pertama reviewer cuman nge-review doang, cuman kemudian yang kedua adalah fotografer itu mengupload foto gitu ya. Semakin kesini semakin seru. Itu level novice-nya. Setelah level novice ini selesai tugasnya, akan terbuka level expert. Nah, level expertnya menambahkan foto pertama di 10 tempat. Jadi teman-teman harus nyari 10 lokasi maps yang belum pernah ada orang yang ngupload foto. Teman-teman harus jadi orang yang mengupload foto pertama di 10 tempat. Terus yang kedua, ngasih review pertama di 10 tempat. Nah, terus yang ketiga, menambahkan 10 tempat. Jadi serba 10 ya. Menambahkan foto di 10 tempat, foto pertama di 10 tempat, menambahkan review pertama di 10 tempat, sama menambahkan nge-add maps di 10 tempat. Itu level expertnya. Level masternya seperti apa Om Tri? Nah, level masternya adalah menambahkan foto pertama di 50 tempat. Halo, foto pertama di 50 tempat. Terus yang kedua, menambahkan review pertama di 50 tempat, sama yang ketiga meng-add 50 tempat yang disetujui. Itu untuk untuk Trailblazer alias Printis, badge Trailblazer. Terakhir, badge yang terakhir di paling sebelah kanan adalah badge director atau sutradara. Ini badge nomor 5 gitu. Sama seperti yang lain, ada 3 level juga, novice, expert, sama master. Yang novice ini cukup mudah tugasnya, menambahkan video di 3 tempat. Yang novice. Kemudian yang expert ini sudah mulai challenging, menambahkan 100 video. Gitu. Terus yang kedua, menambahkan video di 25 tempat yang berbeda. Jadi di expert ada 3 tugas. Yang pertama adalah menambahkan 100 video. Yang kedua menambahkan video di 25 tempat yang berbeda. Terus yang ketiga, videonya ditonton 100.000 kali. Nah, ini yang kemudian butuh waktu untuk supaya video kita yang sudah diupload, diunggah, ditonton 100.000 kali. Nah, di level masternya seperti apa Om Tri? Level masternya untuk director atau sutradara, level masternya itu menambahkan 1000 video. Wah, ini yang sudah berat nih. Saya lagi struggling di sini nih. Menambahkan 1000 video. Terus yang kedua, menambahkan video di 100 tempat yang berbeda. Kalau saya ini udah lewat. Gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah video kita ditonton 1 juta kali. Ini juga saya masih struggling di sini. Gitu. Video saya sudah ditonton hampir 100.000 ya, berapa ya? Saya lupa, tapi yang 2 tugas ini saya masih berjuang agak lama ini. Gitu. Jadi itu. Gitu. Gimana, bingung nggak? Oke, kita ulangi lagi ya, kita review sekilas. Jadi badge-nya itu ada 5 badge teman-teman. Yang pertama adalah badge reviewer alias pengulas. Terus yang kedua adalah badge fotografer. Yang ketiga adalah fact finder pencari fakta. Yang keempat adalah trailblazer alias Printis. Dan yang kelima adalah director atau sutradara. Kalau misalnya tadi reviewer berarti kita lebih banyak mereview, memberikan ulasan di lokasi yang berbeda. Kemudian kalau fotografer berarti kita lebih banyak mengupload foto di tempat-tempat yang berbeda. Terus yang keempat adalah pencari fakta, itu berarti kita menyarankan edit gitu, memverifikasi edit. Itu untuk fact finder. Itu yang ke batch ketiga.
Batch keempat adalah Trailblazer atau Perintis, itu berarti kita menambahkan foto pertama, menambahkan ulasan pertama gitu ya, untuk Trailblazer. Dan yang kelima Director, itu lebih kita mengupload foto gitu. Jadi itu teman-teman, tugas yang harus dilakukan, yang harus teman-teman wajib kerjakan ketika teman-teman mau menaikkan level Google Local Guide-nya. Ini jadi video terpanjang nih, udah hampir setengah jam saya cerita, soalnya kayaknya kalau dipotong jadi 2 lagi agak ribet nanti penjelasannya. Jadi saya langsung bikin videonya agak panjang, 30 menit ini ya sudah ya. Nah, oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman wajib menaikkan level Google Local Guide-nya. Usahakan level Google Local Guide-nya yang titik pertama adalah level 6, jadi minimal banget itu level 6. Usahakan level 8 atau level 9. Titik aman pertama level 6, titik aman keduanya level 8. Kalau sudah level 8 sudah cukup stabil lah. Suara kita, review kita akan lebih didengarkan oleh Google. Gitu. Jadi meskipun kita menyisipkan kata kunci yang sama, tapi ketika yang ngomong level 8 sama yang ngomong level 6 sama yang ngomongnya level 3 itu hasilnya beda. Akan lebih didengarkan yang levelnya lebih tinggi, jadi dia akunnya lebih sakti. Itu. Nah, tapi teman-teman jangan hanya fokus naikin level sampai level yang tadi saya sebutkan, level 6 dan level 8, tapi jangan lupa juga batch-nya, di tugas-tugas dalam batch-nya itu dilakukan. Pastikan batch-nya teman-teman itu semuanya ada di level master, alias batch-nya ada lingkaran warna hijaunya. Karena percuma teman-teman levelnya tinggi tapi batch-nya masih putih atau masih merah, alias level novice, level baru, itu juga reviewnya teman-teman, suaranya teman-teman tidak akan terlalu didengarkan oleh Google. Gitu. Jadi pastikan levelnya minimal level 6 plus batch-nya itu hijau semua, alias masuk ke level master. Kalau teman-teman sudah mencapai itu akun Google Local Guide-nya itu sudah jadi akun sakti. Itu adalah asetnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom di bawah. Kalau teman-teman menyukai, merasa postingan ini bermanfaat, silahkan di like, di share, supaya lebih banyak orang yang dapat manfaat dari video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.